Jawa Barat dan juga Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah hujan lebat mengguyur pada Rabu malam, ratusan rumah di sejumlah dewasa kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Bandung terendam banjir. 3 wilayah itu adalah Dayakolot, Andir, dan Cienteng. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum. Tingginya genangan air menyebabkan sejumlah warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Namun tak sedikit dari mereka yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Jam 2 ada naiknya. Jam 2? Ya, tapi pelan-pelan naiknya. Terus ini ketinggian berapa nih Pak? Ketinggiannya sampai 1 meter lah di jalan. Jadi untuk warga sendiri gimana nih Pak sejauh ini? Warga sendiri ya dievakuasi dulu sampai sana ke apa namanya? Rusun. Ada yang di rusun, ada yang bertahan juga di sini. Yang punya yang di atas itu rumahnya. Ada kekhawatiran nggak Pak sejauh ini ngelihat kondisi cuaca ini? Kalau begitu memang khawatir lah. Takutnya kalau terus-terusan hujan ya nambah terus, bisa sampai 3 meter dulu semacam dulu. Banjir juga merendam permukiman warga di Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Bengawan Solo ini terjadi sejak Rabu malam setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Kawasan ini memang kerap direndam banjir di musim hujan. Warga pun mengungsi di lokasi yang lebih tinggi dengan membawa harta benda mereka yang bisa diselamatkan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Endra Kusuma, Salahuddin, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, penyakit demam berdarah denggi masih mewabah di sejumlah daerah. Ya, bahkan di Maros, Sulawesi Selatan telah terjadi peningkatan jumlah pasien demam berdarah hingga 2 kali lipat. Peningkatan jumlah pasien demam berdarah mulai terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan peningkatan jumlah pasien ini hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini terhitung 228 pasien demam berdarah yang sempat mengalami perawatan medis di rumah sakit maupun beberapa puskesmas di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, 2 kecamatan yakni Kecamatan Maros Baru dan Turikale merupakan kecamatan terdampak wabah DBD yang paling parah. Di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar, jumlah pasien DBD naik 20% dari biasanya. 19 pasien dewasa dan 12 pasien anak-anak dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar akibat DBD. Masyarakat diimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Dari Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Asis Hamid, Nada Nur Wahida, TV One mengabarkan. Karena kurang makan juga. Iya, enggak mau makan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Ayah dari Wayan Mirna Salihin kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan kasus kematian anaknya. Hingga kini polisi masih berkoordinasi dengan kepolisian Australia untuk mencari rekam jejak Jessica dan Mirna. Tabir kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga kini belum usai. Darmawan, ayah dari Mirna Salihin, kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Namun dirinya enggan berkomentar banyak dan hanya menyampaikan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan kasus kematian anaknya. Darmawan juga menepis tudingan pengacara Jessica bahwa ada motif bisnis di balik kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dan menyatakan berkas saat ini sedang dalam koreksi pihak kejaksaan. Ya bagus kok udah, tapi kan polisi punya cara-caranya dia sendiri menjelaskannya kan, seperti itu. Mulai informasi dari Australia, dari Om sendiri apakah berbeda sama yang didapatkan dengan ya kalau saya ngomong semua sama aja saya telanjangin tapi diri. apakah berbeda atau tidak? Iya ada yang berbeda. Ada orang dalam nih. Ada yang polisi. Ya kita sama-samain dong. Yang berbeda supaya satu barisan dong, rapatkan barisan, ya dong. Informasi krusial. Iya, dari pihak mereka kan lawyernya aja sendiri lagi ada masalah di Surabaya, ya kan? Belum sama saya lagi dia fitnah begitu. Nah Om, kata si Yudi katanya ini kasusnya terkait dengan masalah bisnis Om. Bisnis, kejauhan. Sementara itu penyidik bekerja sama dengan kepolisian Australia untuk menggali data-data Jessica dan Mirna saat menjalani pendidikan di negeri kanguru tersebut. Kami juga akan mengirimkan ya penyidik ke sana untuk melakukan beberapa interview.
karena petunjuk ada beberapa yang harus dikembangkan. Itu saja. Hingga kini, motif pembunuhan terhadap perempuan berumur 27 tahun itu masih belum terungkap, meski polisi sudah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Kepolisian Australia atau AFP untuk menelusuri latar belakang Jessica dan Mirna selama berkuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia. Australia untuk melihat bagaimana hubungan ya antara Jessica dan Mirna dan teman-temannya lainnya. Artinya terutama profil kita nggak akan sampaikan di sini, tidak. Artinya jaksa yakin lebih bagus. Tapi tidak harus kita mengejar waktu secepat mungkin. Bisa disidangkan di sini tetap ya Pak, meskipun dia permanen Jessica, meskipun dia warga negara Indonesia, berlaku azas personality. Setiap warga negara Indonesia dimanapun juga melakukan pidana, baik dalam teritorial Indonesia maupun di luar teritorial Indonesia, dapat diproses sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Tidak perlu. Terkait penolakan Jessica untuk memperagakan sejumlah adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan pada minggu lalu, polisi menyatakan hal itu merupakan hak tersangka yang diatur dalam undang-undang. Polisi memiliki tenggat waktu maksimal 120 hari untuk menahan Jessica sebelum membawa kasus pembunuhan Mirna ke persidangan. Tim TV One mengabarkan. Hari ini tersangka Jessica kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Rurin Rulianti di Polda Metro Jaya. Selamat siang Rurin, silakan dengan informasi terkini dari sana. Selamat siang Sira dan juga pemirsa, memang betul pada hari ini pihak dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Jessica Kumala Wongso. Di mana pemeriksaan yang diberikan kepada Jessica pada hari ini adalah pemeriksaan psikiatri, yang di mana pemeriksaan psikiatri ini sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Pada pemeriksaan jenis pertama kemarin, psikiatri yang pertama dilakukan ini ketika di awal masa penahanan Jessica, dan di mana psikiatri yang didatangkan langsung dari Mabes Polri tersebut belum memberikan keterangan terkait dengan hasil pemeriksaan. Namun untuk pemeriksaan yang kedua ini, pihak dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan psikiatri ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seperti diketahui bahwa pemeriksaan psikiatri ini atau tes kejiwaan ini diperlukan oleh pihak penyidik untuk melengkapi berkas perkara, karena dikatakan jika mengandalkan pengakuan dari pihak tersangka saja hal tersebut tidak cukup, maka pihak penyidik melakukan berbagai jenis strategi pemeriksaan untuk dapat menguatkan alat-alat bukti yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik. Dan berikut merupakan cuplikan pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti beberapa saat lalu. Nah sekarang untuk menjelaskan itu berbagai teknik digunakan. Salah satu tekniknya pemeriksaan psikologi, ya, psikologi forensik, termasuk psikiatri forensik. Kalau nantinya di pengadilan terbukti yang bersangkutan melakukan, nanti akan dijelaskan mengapa dan bagaimananya oleh para ahli, walaupun yang bersangkutan tidak mengatakan. Jadi intinya keterangan ahli itu yang dalam kaitan dengan crime scientific investigation akan selalu digunakan berbagai ahli. Jadi salah satu keahlian yang digunakan adalah psikiatri forensik. Jadi sekarang diobservasi oleh para ahli psikiater. Hasilnya apapun nanti kami gunakan secara objektif. Dikabarkan bahwa Jessica Kumala Wongso akan baru menyelesaikan tes kejiwaan atau psikiatri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada sore hari nanti. Terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dan juga saksi ahli di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, hingga siang ini kami belum melihat adanya kembali pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Namun ketika kami tanyakan kepada Kombes Krisnamurti yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah dirasa cukup keterangannya dalam melengkapi berkas perkara. Ditargetkan bahwa pihak
penyidik akan melimpahkan berkas perkara tahap pertama ini ke Kejaksaan.